Iya. Bagaimana kita bisa memahami? Mungkin dulu pengalaman kita masih kecil sering mandi di sungai mungkin ya. Nyebur dalam sungai, terus kita berwudu, tapi tetap tangan dalam air. Apakah itu dikatakan wudu? Iya. Dikatakan wudu selagi itu air terus mengalir dan kita berwudu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Bahkan kalau kita sebelum nyemplung ke sungai niat mau bersuci, maka lebih afdal, lebih bersih. Ulama mengatakan orang yang sebelum mandi ke kolam dan dia niat bersuci sebelum nyemplungnya, maka lebih afdal ketika mandi, asalkan tidak menyentuh kemaluan. Walaupun ada khilaf ulama bagaimana kita kemaluan dan sebagainya. Intinya ketika orang mandi dan sempurna mandinya sebelum dia mandi berniat bersuci, maka lebih afdal. Dan ketika dia seandainya tadi kisah nyata memang nyemplung ke sungai, airnya ngalir terus seperti itu dan dia berwudu dan tangan dalam air, itu tetap sah dikatakan dia berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Iya. Abu Khabab ya. Nah. Misalkan apa termasuk ketika berbincang ketika dengan bisnis ngobrol itu termasuk israf gitu? Iya. Apakah ngobrol ketika wudu dikatakan israf? Itu nanti bukan dalam kategori israf, tapi masuk dalam apakah terlarang ketika masalah al-muwalat dalam berwudu. Karena memang kalimat dikatakan muwalat itu berkelanjutan terus turut. Kalau jedahnya terlalu lama, bisa dikatakan dia ulangi lagi. Tapi tidak terlarang orang yang berwudu sambil ngobrol. Tidak terlarang sama sekali. Boleh asalkan tidak jedahnya terlalu panjang. Jedah iklannya mungkin panjang, 4 jam. Tapi malah lagi ya lupa, harus ngulangi, wajib dia. Ya. Tapi ketika memang dia berwudu tidak melupakan rukun-rukunnya, wajibnya, maka tidak masalah insyaallah. Hanya saja mungkin bangsa kita anggap tabu, nggak boleh ngobrol kalau wudu. Boleh-boleh saja, sah, boleh saja, tidak ada halangan sama sekali. Kalau jedahnya terlalu panjang, ada intermezzo yang panjang untuk ngobrol, terus serius dia lupa, jelas wajib mengulangi dia, karena ada istilah muwalat. Tidak boleh jeda yang terlalu panjang. Jika singkat maka nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi yang lain silakan. Ya silakan. Masalah puasa. Ini masalah berinfak atau sedekah itu lebih utama di 10 hari terakhir atau dimulai dari hari pertama, karena kan kalau pengalaman itu kalau sudah 10 hari terakhir itu kan yang berinfak dan masih buka itu berlomba-lomba kayaknya. Iya. Ya. Bagaimana kita mensikapi fenomena yang sekarang kita hadapi tentang kasus bersedekah di bulan Ramadan? Manakah yang lebih afdal? Sejak 10 hari pertama atau kedua atau ketiga? Barangkali mungkin sebagian kaum muslim meyakini karena Asyura Awakhir itu banyak keutamaannya, ada Lailatul Qadar dan segala macamnya. Muncul pertanyaan balik dari para ulama. Yakinkah Anda 10 terakhir masih hidup? Ini permasalahannya. Sehingga kita katakan kembali kepada konteks yang Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ramadan secara umum secara keseluruhan Nabi memberikan konsep mutlak yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang lalu. Waman qama Ramadan, dan barang siapa yang melaksanakan ibadah terlebih qiyamul lail bulan Ramadan. Bahkan dikatakan Allah sudah menegaskan setiap amal anak Adam milik dia, langsung dibalasi. Illas siyam, kecuali khusus puasa Ramadan. Fa innahu li, kata Allah, itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang harus membalasinya. Sehingga jika memang memungkinkan sejak awal kita bersedekah, sedekahlah. Jika nanti pas Asyura Awakhir Allah beri kita umur panjang, tambah lagi, semakin ditingkatkan. Karena Nabi sejak awal Ramadan sudah semangat ibadahnya. Ketika umurnya masih Allah lebihkan sampai Asyura Awakhir, semakin syadda mizarahu. Kadang-kadang di antara kelebihan bangsa Indonesia ya, kelebihannya, karena baik bilang kebebasannya ya, Mas kok malah semangat ibadahnya. Konsep awal-awal Arab nunggu Lailatul Qadar.
10 malam terakhir. Kita katakan, yakin nggak nanti hidup? Oh yakin. Umur saya masih 20 tahun kok, saya belum nikah, saya nggak pernah merokok, nggak pernah minum khamr, bakal mati saya. Padahal banyak orang yang sehat mati mendadak. Ini permasalahannya ya. Makanya kata Rasulullah, ketika Allah mengingatkan kita, ya baghil khairi aqbil, wahai orang yang ingin berbuat kebaikan, segera, ya, segera. Karena kita nggak tahu besok masih hidup enggak. Ini bahaya sekali, sehingga kita katakan sedekah di bulan Ramadan lebih afdal kalau kita bisa. Karena pada bulan itu dilipat gandakan amalan kita. Kalau toh nanti ternyata di ashr awakhir Allah beri kita umur panjang, tingkatkan lagi. Karena Nabi ketika mulai masuk Ramadan semangat ibadah. Menjelang 10 terakhir Ramadan semakin syadda mi'zarahu, dikencengke sarungnya ben ora gampang diklotroki. Paham maksudnya? Ya. Nabi juga ngurangi ya absennya ya. Kalau sudah 10 terakhir Ramadan, beliau mengurangi jam besuknya. Ya, bukan nggak boleh loh ini ya. Ini bahasa halus. Ya nggak apa-apa nanya nanti ya. Yang masih bujangan tanya udah nikah. Takutnya malah yang belum nikah udah paham lagi malah. Nah ini. Nah Nabi sejak awal Ramadan semangat di ibadahnya. Memasuki ashr awakhir dan masih ada umur panjang, syadda mi'zarahu, dikencangke sarungnya, pakai sabuk double kalau perlu ya. Pakai pin ya, pakai password di sininya. Ben orang gampang diplotrok ya katanya. Karena memang Nabi dikatakan dia banyak mengurangi aktivitas bertemu dengan istri-istrinya. Jangan malah kita aku nambah ibadah gitu. Ibadah masalah iki, ibadah iki. Benar itu ibadah, tapi Nabi mencontohkan itu bukan yang itu masalahnya ya. Lah ya kalau rampung puasa nih, malam 22 jam mati kita bingung malah. Wah, burung nabung. Nabungnya yang itu aja, nggak bisa kita nantinya. Tapi Nabi mencontohkan kepada kita itu hal yang mubah, hal yang halal. Tapi Nabi ingin mencontohkan, beliau i'tazalan nisa, mengurangi jam besuknya, ya, mengurangi jaulahnya, mengurangi jam tayangnya. Kenapa dia syadda mi'zarahu, dikencangkan sarungnya ya, kencangke celana panjang dikencangke, dikapetke, kancing yang rapi dan rapat. Kenapa? Menggambarkan semakin semangatnya beliau beribadah di ashr awakhir 10 terakhir Ramadan dan nggak protes istrinya. Paham kok? Karena ada satu malam yang malam itu lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Nabi mencontohkan kepada umatnya, mengko yen umure sik dawa bar bodo ya silakan dipuas-puaske. Ya jamak takhir orang bilang. Silakan ditunda penjamaknya. Nah, yang berikutnya, apakah apabila seorang ketika membaca zikir pagi sore, ketika membaca Al-Falaq contohnya, ketika dia telah membaca 2 kali atau 3 kali, dia ragu dalam menambah 1 kali bacaan lagi atau membaca 1 kali lagi, apakah ini termasuk was-was dari syaitan? Tergantung. Kalau setiap hari was-was namanya. Ya karena manusia tabiatnya nisyan. Manusia ada lupa. Makanya perlu ketika seorang hamba, ini dikatakan bagaimana orang terbiasa baca zikir pagi sore, kita baca ayat kursi, kulhu lancar 3 kali, pas Al-Falaq tadi berapa kali ya? Kayaknya baru sekali, tambah lagi. Nah ketika orang berzikir setelah sholat pun sama, ketika tasbih, subhanallah, aku ki mau ping 30 apa ping 50 ya. Harus ulangi ke awal lagi, wajib, tidak boleh ragu-ragu, diulangi dari awal lagi. Jangan yakin, kayaknya wes, wah jangan terlalu mantap kita nih. Kadang-kadang terlalu yakin, terlalu pede, wes rampung. Kalau ini yakin, wes lunas, enggak. Kalau ini terjadi setiap hari bahaya, tapi was-was tetap berusaha. Manusia wajar kalau lupa. Sekali-kali boleh. Kadang-kadang kita, makanya kata para ulama, orang yang berzikir kepada Allah harus hadirun qalbuhu, hadirun dhihnuhu. Dan sering ketika kami kuliah tuh, dosen sering marah, ya akhi, jismak hadir dihnak syarid. Kata mereka para ulama, kamu ini gimana sih? Tubuhnya ada, akalnya kemana-mana, ke Amerika, ke Australia, ke Italia, ke Mekah, ke Medina, kamu kemana aja? Bingung dia. Iya. Nah ini nggak boleh. Berzikir itu harus betul fokus, ya. Wong kita aja kalau makan tak fokus kan? Iki pentole, iki sambele, iki kecape. Pernah kita makan lupa? Tadi berapa yang makan nggak mungkin. Pasti ingat dia. Bisa membedakan mana saus, mana kecap. Refleks dia. Nah ini gila zikir kalau lupa. Kalau sekali-kali boleh dimaafkan karena manusia tabiatnya lupa. Dan lupa itu karunia ilahi.
Ya, kalau orang ingat terus kasihan nanti, nggak ada kasur yang kepake. Dodo tiap hari, kasihan kasurnya kan, kasihan bantalnya. Kalau orang ingat terus malah bahaya, nikmat. Ya, Nabi pernah lupa ketika sholat dia 2 rakaat. Begitu lihat dan ya Rasulullah, apakah sholat dikosor atau engkau lupa? Siapa yang mengkosor Rasulullah? Saya nggak mengkosor. Tadi kamu 2 rakaat, bilang dong kata Rasulullah. Saat saya manusia biasa, bisa lupa, bisa salah. Jika itu kealpaan yang tambah sengaja, nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari dikit pagi sore, tadi apa ya? Bingung. Kayaknya keliru gitu, ulangi lagi. Tadi apa saya baca kul nggak ya? Kayaknya kok ada kulnya. Ulangi lagi. Ini namanya waswas bahaya. Makanya banyak berlindung kepada Allah dari syaitan. Karena surat ini dan sebelum dan setelahnya adalah merupakan muawwidzatain. Doa sebagai perisai, pelindung dari gangguan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.